Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jeda Bercerita. Perkenalkan, nama saya Rodia. Di sini kita akan membahas tentang pariwisata halal bersama narasumber kita yang cantik, gaul, dan tentunya berpengalaman. Langsung saja kita sapa. Halo Miss Rini, bagaimana? Halo, baik dong. Ya, terus. Bisa nih Miss, perkenalan sebentar. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari. Kalau di manajemen dakwah biasanya dipanggil Miss Rini ya, asal bukan Miss You gitu. Oke, biasanya dipanggil Miss Rini. Saya kalau di prodi manajemen dakwah, saya biasanya itu khususnya mengampu mata kuliah tentang dolan atau berwisata gitu. Tentang pariwisata biasanya seperti itu. Nah, di episode kali ini kan kita mau membahas tentang pariwisata halal. Kemungkinan nih banyak teman-teman kita itu yang belum tahu apa sih pariwisata halal, konsep dari pariwisata halal itu sendiri. Nah, menurut Miss Rini nih, pengertian dari pariwisata halal itu bagaimana ya? Kalau pengertian secara, maksudnya kalau dari banyak teori atau menurut siapa itu banyak sekali gitu. Saya akan menyebutkan intinya saja. Kalau pariwisata halal itu intinya adalah kita menyediakan layanan jasa, karena pariwisata itu kita lebih kepada jasa ya, jasa di mana kita menyediakan fasilitas, akomodasi, aksesibilitas dan lain sebagainya itu masih dengan standar Islam gitu, tidak melenceng gitu. Atau bisa dibilang kalau pariwisata halal itu adalah pariwisata di mana memudahkan wisatawan Muslim ketika melakukan kegiatan wisata kayak gitu. Jadi misal contohnya ada hotel syariah yang berstandar syariah kayak gitu, atau makanan harus, kalau restoran-restoran itu harus ada sertifikat halalnya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Terus nih Miss, yang membedakan pariwisata halal pada umumnya itu apa ya? Pariwisata halal dengan pariwisata secara umum. Iya. Kalau pariwisata halal ya sama yang saya sebutkan tadi, kita lebih memberikan pelayanan kayak memudahkan wisatawan Muslim ketika datang atau berkunjung ke suatu negara atau suatu objek wisata itu masih bisa melaksanakan ibadahnya, tidak melanggar ajaran-ajaran agama Islam kayak gitu, aturan-aturan Islam kayak gitu. Nah kalau secara umum itu kan ya kita kalau secara umum tuh memang mengutamakan kenyamanan wisatawan, pasti mengutamakan kenyamanan wisatawan. Kalau secara halal itu lebih rinci lagi gitu. Karena kan mungkin kita banyak menemukan destinasi-destinasi wisata yang tidak semuanya itu sesuai standar halal itu. Misal tidak semua objek wisata ada musolanya misalnya kayak gitu. Toilet bisa saja tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan jadi satu. Itu masih banyak di Indonesia seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, terus konsep dari wisata halal itu sendiri gimana ya Miss? Konsep secara umum ya. Kalau konsep secara umum ya itu kalau menurut GMT itu ada 4 kalau nggak salah. Saya ingatnya 4. Ada secara aksesibilitas, ada secara akomodasi, secara komunikasi, terus secara saya tahu lagi agak lupa itu. Ada 4 yang jelas. Ada aksesibilitas itu adalah di mana misal kalau kita biro wisata gitu. Biro wisata itu kita membawa rombongan yang mayoritas Muslim gitu. Kita cari jalur ketika kita lewat itu jalur yang kita mudah menemukan masjid misalnya, terus restoran halal misalnya kayak gitu. Nah kalau akomodasi ya itu tadi hotel yang sudah berstandar Islam gitu atau berstandar halal gitu. Misal di hotel itu ada masjidnya. Kalau di Solo itu udah ada beberapa hotel yang menyediakan masjid. Itu kemudian di hotel itu tidak ada minuman beralkohol kayak gitu. Kemudian yang pasti makanan sudah harus bersertifikat halal kayak gitu. Kemudian kalau dari ada komunikasi, misal komunikasi. Komunikasi ya kalau di dalam Islam itu kan harus komunikasi kita kan harus ramah gitu kan. Ramah, cara kita berpakaian itu kan juga harus ditentukan itu kalau dalam pariwisata halal gitu. Terutama di hotel itu kalau hotel yang sudah
Ya bersertifikat halal bisa gitu, atau memang yang sudah menerapkan konsep wisata halal itu pasti pelayannya berjilbab, pasti berjilbab. Kemudian ya bajunya kalau perempuan ya lengan panjang, pakai rok panjang misalnya. Nah, yang laki-laki juga pakai pecis biasanya kayak gitu. Iya, kalau di terus apalagi tadi? Komunikasi, akomodasi, aksesibilitas. Ada satu lagi tadi, saya lupa itu. Itu di GMTI ada. Ya, nanti dicek ya, dicari. Nah, Bisa gitu. Biar dicari kita ya. bisa dicari itu. Banyak itu di internet. Iya. Ya. Lalu gimana nih alasan pelaku pariwisata yang terdiri dari pengusaha, pengelola, pemerintah melakukan pengembangan wisata halal di Indonesia? Alasan gimana? Alasan pelaku pariwisata kayak pengelola pariwisata itu membangun atau mengembangkan wisata halal di Indonesia. Itu gimana caranya gitu atau bagaimana? Alasannya kenapa harus itu ya? Eh Gini, eh di Indonesia itu sebenarnya sudah sejak 2015 atau 18 tuh saya lupa. Itu sudah ada program yang namanya apa ya, mengembangkan Indonesia itu sebagai destinasi wisata halal gitu. Bisa dilihat dari di mana Lombok ya. Tahu Lombok kan? Ya, bukan cabe loh ya, Lombok, Pulau Lombok itu. Itu mendapat apa penghargaan dari GMTI itu sebagai destinasi halal sama destinasi halal honeymoon kalau nggak salah, nanti bisa dicek itu. Nah itu kan dari adanya penghargaan itu sebenarnya bisa membuka peluang-peluang para pengusaha, terutama dalam bidang pariwisata gitu. Yaitu tadi dikembangkan, misal menyediakan paket halal gitu, misalnya ya berkunjung ke misalnya wisata masjid, atau wisata ziarah kayak gitu. Itu kan kesunanan. Kalau wisata ziarah kan sudah banyak sebenarnya. Nah kalau wisata halal itu kan, maksudnya paket wisata halal itu kan belum banyak orang tahu. Kalaupun tahu belum banyak, maksudnya tidak semua orang tahu bahwa oh ternyata ada ya biro yang menyediakan wisata halal gitu. Nah wisata halal sendiri itu bukan kita harus datang ke masjid, makam, itu enggak, sebenarnya enggak ya. Ya masa tiap hari ke makam terus ya enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kan masa tiap hari ke makam gitu kan enggak bisa. Nah sebenarnya kalau kita mau membuat suatu paket wisata halal itu bisa ke masjid itu bisa. Terus ke destinasi terkenal di daerah itu gitu kan, karena konsep wisata halal itu tidak merubah apa yang ada sebenarnya. Kalau misal kita bisa menyebut bahwa Balet Ramayana itu wisata halal bisa, tapi bukan dilihat dari penarinya itu harus bajunya harus berkerudung atau itu enggak itu. Sebenarnya dilihat dari kalau orang ke sana, orang muslim ke sana masih bisa sholat enggak? Musolanya deket enggak sama tempat pementasannya gitu. Kamar mandinya bagaimana? Dipisah atau tidak kayak gitu. Terus musolanya tuh kalau untuk wudhu itu terbuka atau tertutup untuk perempuan kayak gitu. Karena jarang kita kalau menurut selama saya pergi-pergi itu jarang menemukan objek wisata yang sebenarnya musolanya udah bagus gitu atau tempat ibadahnya itu bagus, cuma untuk tempat wudhunya itu masih kurang gitu, masih agak terbuka walaupun sudah dipisah tapi terbuka dari luar kelihatan itu kan tidak nyaman gitu bagi seorang muslim kayak gitu. Nah, tadi kan Miss Rina udah nyampein pengertian dari wisata halal itu apa, konsep dari wisata halal itu sendiri apa. Nah, kira-kira nih potensi dan prospek usaha wisata halal di Indonesia saat ini itu bagaimana ya, Mas? Kalau dilihat di Indonesia itu sebenarnya potensinya sangat besar ya, sangat besar karena gini, setelah Lombok itu dapat penghargaan itu pemerintah terutama di Kemenparekraf itu udah ada rencana di daerah Aceh dan daerah Sumbar itu mau dibuat sebagai destinasi wisata halal gitu. Karena kita tahu kalau di Aceh itu terkenal dengan apanya coba? Apa? Terkenal Dengan apa? Aceh itu terkenal dengan sebutan apa? Kan menurut Anda Serambi Mekah kan? Iya betul, Serambi Mekah. Serambi Mekah kan? Iya. Nah, itu kan maksudnya kalau di Aceh itu kan mayoritas masyarakatnya itu adalah muslim. Nah, orang kalau ke sana, misal saya mau ke sana kan saya pasti sudah lebih yakin dulu karena di situ muslim pasti kebanyakan makanan, tempat tinggal itu pasti sudah sesuai dengan syariat Islam gitu. Kalau di Sumatera Barat itu di daerah mana?
Padang. Oh, Padang. Di daerah Padang, di daerah Padang itu kan Iya. mayoritas juga penduduknya Muslim gitu. Kalau di Indonesia mau dikembangkan wisata halal apakah berpotensi? Sangat berpotensi gitu. Selain Indonesia itu sebagai negara dengan penduduk Muslim tertinggi, itu juga banyak sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia gitu. Entah ya kayak Sunan itu kan ziarah makam itu kan banyak di Indonesia kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau kita ngomongin Indonesia apakah berpotensi untuk menjadi wisata halal? Iya, itu karena setelah Lombok itu ya yang orang kesini tuh kebanyakan orang-orang dari Arab gitu loh, Jazirah Arab gitu, banyak yang datang ke sini gitu. Tapi mereka tujuannya ke Lombok karena ya itu tadi karena brandingnya Lombok itu sudah dapat nominasi destinasi halal sama destinasi honeymoon halal gitu kalau nggak salah kayak gitu. Tertarik ke Lombok? Terus nih ya, kemudian apa saja ya indikator yang menjadi ukuran dalam pengembangan wisata halal di Indonesia itu? Itu tadi kalau menurut GMTI, kalau GMTI itu kan secara global ya. Bisa sebenarnya kalau kita lihat dari GMTI, dari MUI itu ada. Dulu itu Kemenpar pernah mengeluarkan undang-undang tentang wisata halal, tapi kayaknya udah tidak berlaku lagi. Tapi sekarang pakainya MUI gitu. Dari MUI kalau nggak salah MUI sama GMTI itu biasanya dipakai. Ya kalau GMTI yang itu tadi yang ada aksesibilitas, transportasi, akomodasi, nah satu lagi saya lupa itu. Ada 4 itu. Itu yang jadi indikator atau tolak ukur suatu destinasi wisata halal kayak gitu. Terus nih ya Miss, kita kan teman-teman kita itu mungkin itu pingin banget caranya agar kita itu bisa mengembangkan wisata halal itu dengan baik, dengan sempurna gitu. Kalau menurut Miss Rini nih, caranya mengembangkan wisata halal dengan baik itu bagaimana ya Miss? Yang pertama kita harus tahu dulu halal haram itu seperti apa, yang mana. Itu kan ada ininya kan, ada apa? Fikihnya, ada hukumnya kan. Kita nggak bisa sembarangan mengejudge ini halal, ini haram, itu nggak bisa haram nggak bisa. Kan gitu kan bisa, itu ada hukumnya itu, ada aturannya itu. Dan itu mutlak ya, kita tidak bisa kayaknya bisa nih dihalalin itu nggak bisa. Ya, nggak bisa sembarangan seperti itu. Nah, harus tahu ada apa yang halal dan haram itu yang mana. Kemudian tahu potensinya apa gitu. Misal kita mau mengembangkan suatu destinasi wisata halal gitu. Di situ ada apa yang bisa dikembangkan gitu. Karena tidak semua destinasi itu bisa dikembangkan secara halal. Harus halal itu nggak bisa. Kita tidak bisa sembarangan ya di situ. Di situ ada apa yang bisa dikembangkan gitu. Misal bagaimana dengan kondisi penduduknya, kondisi demografi masyarakatnya itu seperti apa. Kita harus tahu apakah kebanyakan adalah muslim atau non muslim gitu. Walaupun kita tahu di luar negeri itu, bahkan di luar negeri itu sekarang mereka tuh juga ini gencar-gencarnya buat wisata halal gitu. Di Thailand yang kita tahu tentang tentang seperti itu kan mereka itu ini juga gencar mengembangkan wisata halal di sana gitu. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang pasti bisa memiliki bisa mengembangkan suatu destinasi wisata, harusnya tidak kalah dengan yang ada di Thailand gitu. Harus tahu potensinya di situ tuh ada apa, kondisi masyarakatnya seperti apa kayak gitu. Bisa dikembangkan tuh menjadi apa gitu. Karena ya itu tadi kita tidak bisa sembarangan mengelola atau mengembangkan suatu tempat atau suatu destinasi wisata. Kita harus tahu gitu. Kayak gitu. Terus saat ini kan pemerintah banyak melakukan perencanaan untuk mengembangkan wisata halal. Di salah satunya itu Kota Solo. Nah, menurut Miss Rini itu di mana aja sih tempat yang mendukung pengembangan wisata halal di Kota Solo ini? Kalau di Kota Solo itu bisa kita lihat gini aja. Solo itu bisa menjadi suatu destinasi wisata halal atau halal friendly. Sebenarnya sekarang itu lebih sering dikenal dengan halal friendly ya, bukan wisata halal lagi, halal friendly. Sama itu sebenarnya pengertiannya sama, cuma penyebutannya aja yang beda. Itu kita lihat dari pertama coba akomodasinya, kita lihat dari hotelnya. Udah ada beberapa hotel di Solo itu yang sudah menggunakan konsep halal atau konsep syariah gitu. Ada hotel Lord in Syariah, terus ada hotel Multazam atau apa itu,
Itu ada beberapa itu. Nanti di searching aja, banyak. Saya belum nyensus satu-satu soalnya, ya gitu. Itu ada. Terus atau hotel yang dia bukan hotel yang ada hotel konvensional ya. Kayak Alana itu, kalau di Alana itu hotel yang menyediakan musola yang besar kalau di Alana. Musolanya besar. Terus kalau di Lor'in itu musolanya di tiap lantai ada. Di bawah itu yang paling besar dari di bawah, di setiap dan pasti di semua hotel di Indonesia pasti setiap kamar sudah ada arah kiblatnya. Kayak gitu. Nah, kalau di Solo saya belum menemukan ya, bukan berarti tidak ada, belum menemukan hotel yang memang di kamarnya itu ada musaf, ada apa sini? Mukena, ada sarung, itu saya belum menemukan itu setiap kamar apakah ada tuh, saya belum menemukan. Pasti saya yakin pasti ada hotel yang sudah menerapkan full seperti itu, pasti ada kayak gitu. Kemudian hotel yang apa ya? Akomodasi kan hotel, terus daya tarik objek wisata. Kalau di Solo kan banyak ada masjid apa itu? Zayed. Zayed. Nah, yang baru terbaru kan Zayed itu. Iya. Itu wisata halal ya toh. Itu terus ada lagi masjid gede ya. Yang di Masjid Gede ya itu. Riyad, yang Riyad. Bukan, yang di Gede Kauman tuh sih. Yang Gede Kauman. Iya. Ya, dia ngomong. Iya sih. Ya masjid gede kan? Iya, insya Allah. Masjid Gede Solo itu loh. Ya Kauman kan. Ya, insya Allah. Kok bingung? Ya teman-teman yang baru sampai Solo ya, tolong itu keliling Solo itu. Banyak Masjid Gede Solo itu yang deketnya Pasar Gede. Pasar bukan. Klewer. Nah, itu Masjid Kauman kalau nggak salah namanya. Nah, itu contoh daya tarik wisata halal gitu. Karena di masjid itu kan bukan hanya sejarah, itu kan banyak nilai historis muslimnya, Islamnya di situ kan banyak juga. Terus apa lagi ya? Yang baru selain Zayed itu Taman Safari. Solo Safari. Solo Safari. Udah ada yang pernah ke Solo Safari? Nah, ya ke sana Mbak. Saya juga belum sih sebenarnya. Bisa direncanakan. Bareng-bareng mungkin. Oke. Tuh ke Solo Safari. Nah, dilihat di Solo Safari itu gimana fasilitasnya, apakah sudah memenuhi atau belum kayak gitu. Kemudian kalau kita ngomongin Solo, ini Mangkunegaran, Keraton. Nah, itu kan maksudnya kalau keraton itu kan kita melihatnya bukan hanya dari sisi sejarah yang kita sering baca di buku ya, tapi pasti ada sisi sejarah Islamnya di situ. Karena Keraton Solo sama Keraton Jogja itu kan ada histori penyebaran agama Islamnya kan, kayak gitu. Mataram kuno atau apalah itu. Nah, terus dari sisi wisata, akomodasi, transportasi. Kalau di Solo ini termasuk mudah untuk dijangkau menggunakan transportasi apapun gitu. Apalagi sekarang udah ada batik Solo. Oh iya, batik Solo. Batik Solo, terus Joglo Semar, BST, bis-bis itu loh. Terus ada bis yang kayak di London itu. Yang atasnya buka gitu. Apa itu namanya? Werkudara kalau apa itu loh? Iya, Werkudara kan? Itu namanya Werkudara itu. Saya juga belum pernah itu. Nah, itu terus dijangkau pakai sepeda motor bisa, pakai mobil bisa, ya bisa. Kalau sebenarnya suatu kota bisa dikatakan bisa menjadi suatu destinasi atau tujuan destinasi wisata adalah yang pertama adalah transportasinya, mudah nggak dijangkau di situ. Kayak gitu. Kalau susah kan orang kalau mau ke situ kan mikirnya dua kali. Kayak kalau kita mau main ke suatu tempat itu kan kita mikirnya pasti transportasinya dulu, baru uangnya. Transportasinya dulu, ke sana pakai apa, harus gimana, nah kan kayak gitu. Dari akomodasi, transportasi, apa mana Mbak mau? Apalagi ya, amenitas. Apa nih ya? Amenitas. Apa Mbak? Iya kita ini tanya-tanya. Amenitas kayak restoran. Di Solo itu saya belum pernah menemukan ya, pasti sebenarnya ada, cuma saya belum menemukan ya karena saya memang belum terlalu mengeksplor Solo ya. Jadi yang saya sebutkan di sini adalah yang saya pernah lihat langsung.
Kalau di Solo itu saya belum lihat restoran atau yang memang di tempatnya di depan itu udah ada tulisan sertifikat, bersertifikat halal gitu. Ada yang pernah, yang di belakang kamera ini pernah lihat nggak? Dekat Mangkunegaran, yang apa? Nah itu maksudnya yang kalau orang mau ke sana itu nggak perlu tanya sama kokinya gitu loh. Anu kokinya mana? Ini halal nggak? Kan nggak mungkin. Iya, Nyaman itu kan kalau masuk, wah, kalau perlu dibikin ini, halal. halal gitu. Ada sertifikatnya gitu. Jangan kalah sama, saya malah menemukannya itu di warung-warung kayak penjual bubur. Itu saya pernah menemukan penjual bubur itu malah dia memasang ini bahwa produknya itu produk halal gitu. Kalau di restoran besar saya belum pernah menemukan. Di hotel pun saya belum pernah lihat dia bersertifikat halal atau tidak, saya belum pernah lihat gitu. Harusnya ada itu, karena itu kan ya kenyamanan ya, maksudnya orang masuk, oh ini udah halal. Nggak ragu gitu Nggak ya. ragu untuk masuk gitu. Ya terus apa lagi? Nah, sekarang tadi kan Miss Rini udah menjelaskan panjang lebar tentang apa itu pengertian pariwisata halal, konsep dari pariwisata halal. Nah, untuk menutup perjumpaan di episode kita pada hari ini nih, Miss, bisa berikan closing statement atau kata-kata pada teman-teman kita gitu. Wah apa ya? Saya nggak tahu ini bisa disebut closing statement atau tidak. Gitu. Intinya gini. Kalian jangan terlalu kalian jangan malas untuk mengeksplor suatu tempat, karena dalam setiap perjalanan kita ke sana itu pasti akan menemukan suatu ilmu atau petualangan yang baru gitu. Makanya jangan malas untuk melangkah. Oh sih. Nah, terima kasih Miss Rini sudah meluangkan waktu untuk bertatap muka ya dengan saya atau berjumpa dengan kita di sini. Cukup sekian dari pembahasan kita di episode hari ini. Stay tune di podcast Jeda Bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.